Jadi ide awalnya adalah kita ini adalah orang-orang yang pertama suka nyetir. Tapi kita pengen merasakan atau berkendara itu bukan hanya di satu lokasi tempat saja, tetapi kita bisa mengunjungi seluruh pelosok daripada Indonesia ini. Kalau dari Indonesia Motorhome, tujuan kita adalah ingin menjadikan Indonesia ini adalah bagian dari pekarangan rumah kita, daripada teras rumah kita. Saya mau mengeksplor hampir semua Sulawesi. Saya dengar bahwa Sulawesi gunung, laut, terus kebudayaannya ada Toraja segala macam. 87 saya kirim mobil ke Manado. Dari Manado saya jalanin tuh mobil 2 minggu sampai ujung Pandak. Karena waktu itu belum ada jalan Trans Sulawesi. Itu amazing, saya lihat jalan naik gunung, turun gunung yang belum ada jalan aspal. Saya mendapatkan kesempatan lebih ininya lagi, mendapatkan sponsor. Ada endorsement? Udah ada endorsement. Kebetulan sayangnya sponsornya bukan dari dalam negeri, dari luar negara, untuk meminta saya organize keliling Indonesia, mendorong setiap member untuk melakukan eksplorasinya sendiri-sendiri. Tapi memang ada event-event tahunan yang kita buat supaya kita bisa bareng-bareng saling menceritakan pengalaman masing-masing. Kita ketemu di sana, udah pernah ke sini, kemarin saya baru pulang dari sini. Akhirnya bisa bercerita dan memberikan masukan kepada yang lain, untuk yang lain juga ikut mengikuti gitu loh. Oh ternyata ini tempatnya enak sekali, ini tempatnya bagus sekali, dan bisa bersaksi untuk keindahan-keindahan yang ada di tempat itu gitu loh. Jadi kalau Indonesia Motorhome sih, kita terakhir memang ke Timor Leste, ya. Kebetulan kita dapat undangan juga dari Presiden Namasorta, yang sebelumnya juga kita melakukan overland itu juga misalnya ke Sulawesi, ya, kita mengetiri Pulau Sulawesi. Sebelumnya juga kita deklarasi di Pulau Bangka. Sengaja kita deklarasikan itu waktu itu di Pulau Bangka, ya, waktu Om Hari waktu itu kita meeting bareng, ingat ya, kita mau deklarasi untuk Indonesia Motorhome. Kita sengaja bikin supaya kita ada journey-nya, ada perjalanannya. Dan bahkan di ulasan di internet itu sampai muncul bahwa di sana yang jaga pegang parang, betul, gitu. Padahal pantainya bagus sekali, satu pantai Koka, masalah di daerah dekat-dekat sebelum Maumere sana. Ya, nah itu kan sesuatu yang kurang nyaman ya. Dan begitu pun juga kita alami di beberapa tempat. Ada yang tempatnya itu misalnya kita di depan dipalak bayar tiket 5.000 masuk, tapi nanti janjinya begini, kita lihat-lihat pulang nanti ditagih lagi gitu. Nah itu kan sesuatu yang pengalaman tidak menyenangkan. Ya, kalau wisatawan lokal saja bisa begitu, bagaimana kalau wisatawan asing yang masuk? Itu yang harus kita benahi, itu yang harus jadi PR buat seluruh pihak-pihak yang terkait gitu loh. Ini harus diberesin. Tapi ada beberapa tempat yang juga yang dikelola secara swadaya oleh badan usaha milik desa gitu ya. Mereka bikin tempat-tempat yang bagus, gitu ya. Dikelola dengan bagus, dikelola dengan profesional, ya. Akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang baik. Cuman apakah BUMDes ini mendapatkan perhatian dari pemerintah? Ya misalnya akses jalannya jadi lebih baik, itu yang masih kurang. Sekarang kan ada Balkondes, Balkondes itu udah mulai banyak. Tapi ya sebenarnya Balkondes itu kalau saya lihat seperti yang tadi Mas Umbu bilang, dari preman yang diorganisasikan secara baik dengan desa. Nah itu saya rasa lebih diperkuat lagi lah kalau itu. Betul. Karena di sini ini kita juga nggak bisa menghilangkan bahwa di desa terpencil itu banyak penduduk yang penghasilannya minim. Nah, itu kita nggak bisa ini ya. Tapi bagaimana caranya
dengan kedatangan turis ini mereka bisa mengolah uang yang masuk gitu. Bagi desa, bagi orang-orangnya juga gitu. Itu sebenarnya kalau menurut saya sih konsepnya sih bagus, tapi nggak tahu pelaksananya kayak gimana. Jadi multiple effect lah ya. Harusnya seperti itu. Mungkin salah satu yang udah cukup baik adalah di Bali ya, Om ya. Oh, Bali sangat Karena baik. BUMDesnya itu benar-benar misalnya setiap pantai itu pekerjanya adalah penduduk lokal setempat. Yang udah dibagi, yang security-nya siapa, yang bersihin sampahnya siapa, yang pegang tiket siapa, pegang keuangan siapa, dan itu dikelola desa itu sendiri. Akhirnya desa itu bisa membangun tempat yang lebih baik lagi, ada atraksi-atraksi yang bagus. Padahal itu dikelola desa itu sendiri. Nah, itu yang harus jadi contoh juga, dan mungkin kalau misalnya kita kalau jalan itu kan ketemu banyak desa wisata. Ya, bagaimana desa wisata itu bisa berbagi pengalamannya dan lain-lain ke tempat-tempat yang memang membutuhkan informasi seperti itu. Kalau di film tadi kayak misalnya ada daerah di Uitune di Timur Tengah Selatan yang pantainya itu biru banget, ya udah kayak Maldives gitu ya. Tetapi mereka juga butuh informasi gimana sih cara kita kelola ini. Gitu kan. Walaupun sudah mulai, artinya keinginan itu ada. Tapi kalau keinginan dari bawah itu ada, tapi bantuan atau informasi yang dari pihak-pihak yang tahu atau pihak-pihak terkait ini nggak ada, ini yang takutnya malah nanti akan mati. Padahal sayang sekali. Justru nanti kalau bahasa lama itu Pok Darwisnya jalan lah. Pok Darwis maksudnya. Malkondes dan Pok Darwis. Jadi kalau menurut saya gini, ini sebenarnya tadi yang seperti ditanyakan bahwa bagaimana tugas pemerintah, Departemen Pariwisata harus merangkul orang-orang itu, memberikan satu edukasi. Karena apa? Uang itu pasti datang. Ke sana pasti datang. Dengan adanya turis datang, uang itu pasti datang. Ya gimana Pak, yang didatengin itu aja dari dulu. Tapi kan sekarang udah berkembang. Tadinya pantai ini, sekarang jadi pantai itu. Jadi merata gitu. Jadi kalau menurut saya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus merangkul orang-orang itu, memberikan edukasi terhadap orang-orang tersebut. Bagaimana cara turis nyaman, bagaimana turis tidak terganggu. Jangan malah kayak ini, maaf, satu lagi nih. Kita dulu masuk Pelabuhan Ratu, itu kan ada pos. Iya, yang pos depan. Bayar. Iya, bayar tuh. Untuk apa? Kita datang ke sana, masuk ke restoran, masuk ke hotel, nginep segala macam. Kan ada pajaknya untuk PAD mereka. Betul. Itu alasannya. Oh, ini untuk kabupaten, Pak. Distribusi. Iya, sekarang hilang. Mungkin karena banyak protes. Jadi jangan ada pembayaran ganda, dan juga jangan ada, dulu pernah juga tuh di salah satu tempat, datang ke satu tempat di charge sekian juta. Kalau pas sudah masuk lagi Om ya? Nggak, ada wacana sekian juta. Oh iya. Terus mau dibikin resort. Saya paling menentang. You bikin resort itu, orang datang ke sana, ada hotel, itu binatang 10 tahun mati. Nggak akan ada lagi itu sejarah itu. Ya, kita bisa nemu di kebun binatang, karena di tempat lain nggak ada itu. Jadi saya paling menentang. You boleh datang ke sana, orang bawa makanan, dosnya segala macam, selesai itu bawa pulang lagi. Jangan ditinggal di situ. Jangan ditinggal di situ. Nyampah. Ketika sampah, yang namanya binatang itu makan sampah. Karena kan dia nggak dididik makanan ini baik, ini apapun dia makan gitu. Jadi jangan rusak satu daerah yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Kalau menurut saya seperti itu. Biarin aja seperti itu gitu. Jangan diganggu gitu. Karena kalau enggak kita kehilangan semua, mau apa? Anak cucu kita cuma dengar cerita. Gitu. Dulu pernah ada ini nih. Iya, dulu pernah ada gitu. Sekarang mana Pak? Iya. Karena di dunia tuh nggak ada tempat lain yang punya itu gitu loh. Jadi saya juga sama satu lagi, kita perhatiin di seluruh tempat wisata di Indonesia, problem terbesar apa? Sampah. Iya betul. Sampah tidak ada di tempat para wisata, cuma di Ancol. Karena dikelola sama swasta tuh bersih semua. Iya betul.
you name it lah. Di mana tempat pariwisata yang ramai, even di Kuta, walaupun itu udah demikian bagus, sifat orang Indonesia buang sampah itu sembarangan. Itu ya maaf ya, ini bangsa kita juga gitu. Tapi saya lihat masih kalau kita pagi nyupir mobil itu orang mungkin ngelap muka mau pergi ke kantor, tisunya dia buka, dia buang. Itu masih lihat terjadi. Nah, untuk merubah itu kan perlu waktu. Kalau menurut saya, bikin lembaga sampah deh seluruh Indonesia, setiap kabupaten tuh punya lembaga sampah. Kalau udah pengelolaan itu ya? Untuk pengelolaan itu. Kalau udah itu saya rasa ya agak beres dikit lah mengenai sampah. Sampah di mana-mana ada. Ini yang jadi problem. Kembali lagi ke ini yang Tanah Timur. Ya. Itu persiapannya berapa lama nih? Dan kenapa rutenya yang diambil ini? Oke. Kalau ditanya persiapan, Indonesia Motorhome itu biasanya sih persiapannya kayak nggak terlalu lama ya. Karena ya pokoknya kita tahu titik tujuannya. Mau kemananya itu berkembang aja. Biasanya begitu. Cuman kalau kemarin di Tanah Timur karena kita harus melewati jalur-jalur kapal ya untuk ferry Roro-nya. Oh itu salah satu problem juga. Itu problem juga. Nah, jadi kita udah tahu titiknya pasti akan melewati jalan-jalan ini gitu kan. Cuman berhenti di mananya itu yang biasanya kita nggak tahu. Jadi kita berhenti itu kalau misalnya kita merasakan aman di situ, kita merasakan nyaman, ya kita set up di sana. Tapi kalau tidak ya kita pindah tempat yang lebih lain gitu kan. Nah, dan beruntungnya mungkin juga ada teman-teman dari pas kita jalan itu ada teman-teman dari komunitas lokal yang juga mendengar kedatangan, akhirnya juga menyambut kita juga. Jadi itu enaknya bahwa kita berkomunitas, bahwa bukan merek di sininya, tetapi benderanya itu sama, bendera Indonesia, bendera Overland. Jadi kesukaannya sama. Jadi mereka tuh senang dan gitu. Jadi itu paling penting. Jadi kalau dibilang persiapan khusus nggak ada. Kayak misalnya di Kalimantan, terus terang rutenya mungkin kita bisa bikin rutenya ya, Om ya. Jalannya kita akan lewatin jalan itu. Tetapi untuk stay di mana sampai saat ini juga saya belum tahu. Ya. Tapi yang penting adalah kita tetap jaga bawa diri ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang ada, menjunjung tinggi norma-norma yang ada, ya, dan kita bisa minta izin, istilahnya kita ngobrol bahwa kita bisa mau menginap di sana atau tinggal di sana untuk sementara waktu. Saya rasa nggak akan jadi problem. Karena kalau kebanyakan persiapan itu akhirnya kebanyakan cerita doang, nggak kejadian. Sama kayak nanti ini mau masuk bulan puasa kan, ya kan? Kapan buka bareng? Udah Lebaran baru buka bareng. Gitu. Jadi habis itu kapan reunian? Kapan silaturahmi? Ya, udah Lebaran lagi kan gitu. Jadi lebih baik gitu. Mengalir aja. Titiknya ada, jalan aja. Gitu. Banyak orang takut untuk melakukan ini, overland, karena belum pernah aja. Tapi sekali udah pernah, itu pasti akan merasakan bahwa tidak semenakutkan itu ya, tidak sesusah itu ya, gitu loh. Jadi yang penting menurut saya ya kita jalan aja. Niat aja. Ya, yang pertama. Terus untuk ini, tentunya dengan apa yang telah dilakukan sama Bungkus sama Haris adalah ini adalah pengen meninggalkan sebuah legacy kan gitu. Nah, kalau tadi Om kan pengen jadi saksi keindahan Indonesia dan ini harus dilanjutkan. Nah, untuk regenerasinya bagaimana nih kiat-kiatnya? Untuk next-nya kan tentunya ini akan harus pengennya ada yang melanjutkan terus kan gitu. Nah, untuk regenerasinya gimana? Kayak untuk seperti Om Hari dengan melakukan yang namanya berbagai macam event yang dibuat, itu kan akan banyak orang-orang baru. Orang-orang baru itu mungkin bukan orang-orang yang misalnya sudah uzur atau sudah pensiun, tetapi banyak anak-anak muda juga yang saya lihat ikut bergabung. Jadi kayak begitu itu juga bisa merangsang gitu untuk regenerasi teman-teman yang lain yang lebih muda juga untuk ikut mencintai Overland itu sendiri. Terus banyak teman-teman di Indonesia Motorhome juga kan yang bawa keluarganya. Jadi bagaimana saya bawa anak umur 6 tahun gitu kan, dari mereka umur 5 tahun saya udah diajak jalan-jalan, akhirnya mereka senang. Jadi kalau saya pulang ke rumah agak lamaan dikit nih, pertanyaannya kapan kita camping lagi? Gitu. Ya itu pertanyaannya. Ketagihan. Benar. Bahkan waktu itu kita pernah sekali pergi kan kita bisa 2 bulan, 3 bulan begitu ya. Sendiri ini solo travel, solo trip. Nah, anakku sampai rumah malah sakit, Om. Ya, baru masuk rumah sakit. Tapi 2 hari kemudian kita jalan lagi, sehat. Lagi. Gitu.
Nah jadi harus kecil. jalan. Betul, harus jalan. Jadi ya, nyandu. Udah kayak Ali Topan di anak jalanan. Ya. Jadi akhirnya dan mereka bangga sekali ketika cerita mereka sekolah, mereka dengar satu subjek yang tentang tempat, daerah, apa segala macam, mereka bilang udah pernah ke sana. Itu kayaknya senang sekali. Ya cuma ngeliat dari buku ya. Betul. Iya. Nah, terus apalagi ada acara seperti ini, makanya kita mau bikin movie roadshow. Jadi rencananya untuk setelah Lebaran ini kita mau agendakan kita berkunjung ke 7 kota yang ada di Indonesia, dari Jawa sampai Bali, untuk kita putar ini. Ya, kita putar film ini untuk orang juga melihat bahwa oh, ada ya komunitas atau ada ya orang-orang yang melakukan overland ini, apalagi dengan pertambahan fasilitas atau infrastruktur yang ada yang sekarang menghubungkan dari titik terjauh ya jadi lebih dekat gitu, lebih cepat ya, lebih mudah lakukan kayak gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Om sendiri ini kan ibaratnya dari pihak keluarga sendiri ada sih nggak yang nggak suka jalan-jalan juga? Istri saya sebenarnya nggak suka. Dia karena dia itu untuk kehidupan luar ruang kurang begitu suka. Tapi anak saya tadi mengenai regenerasi, dia sampai keluar dari dulu dia kerja di law firm. Dia seorang sarjana hukum, dia keluar dari law firm, terus kerja di bank, dia pun keluar. Saya jalanin aja Indonesia 4x4 overland. Okay. Saya bilang siap miskin, saya bilang. Tapi dia jalanin. Sekarang ya saya bersama dia dan dia lebih aktif untuk membuat perjalanan-perjalanan. Gitu. Terus mungkin tambahan satu lagi untuk saya. Tadi saya lupa cerita. Indonesia ini, jadi gini, kenapa saya dulu diminta oleh pihak sponsor dari luar negara untuk jalan-jalan keliling Indonesia. Sponsornya dari luar, Sponsor tapi untuk jalan-jalannya di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Anis ini perusahaan, dia punya adventure team. Oke. Sudah ke Afrika, Amerika, udah keliling-keliling di dunia. Kebetulan saya kenal. Memalukan kalau kamu belum pernah ke Indonesia. Jawaban dia tahu nggak? Indonesia punya 13.000 pulau. Mana ada ferry 13.000 di situ? Saya bilang 13.000 pulau itu pulau yang 5 hektar juga dihitung. Betul. Tapi yang kita hitung major island katakanlah 20 pulau. Kita jalan ke 5 pulau itu udah cukup. Tapi 20 pulau guarantee ada ferry. Nggak percaya. Sampai saya bilang, oke, kita jalan-jalan ke Bali akhir tahun. Yuk datang ke Jakarta, saya pinjemin mobil ke Bali. Gimana caranya ke Bali? Itu kan ada pulau lain. Ya nanti kita lihat, kita berenang kayak apa. Iya. Akhirnya jalannya ke Jogja, nginap, ke Bromo, ke ini, beberapa tempat. Sampai Banyuwangi, itu Pulau Bali. Iya. Gimana kita ke sana? Ya bisa berenang nggak? Ya bisa lah dia bilang. Ya nanti kita berenang. By the time kita ngomong gitu, kita udah masuk pelabuhan. Iya. Di situ dia bilang, ini ferry ke Bali. Iya. Kamu nggak percaya kan? Ada berapa ferry di sini? Indonesia katakanlah 20 pulau yang kita datengin. 20 ferry itu kecil. Kita jangan mikir bahwa Indonesia itu adalah memiliki 13.000 pulau. Tentunya pulau-pulau kecil kita hitung. Itu pulau besar. Sampai Bali, tanggal 2 Januari, saya ajak ke Lombok. Oke. Gimana? Lagi nih. Nah, gimana caranya? Ada ferry lagi. Dia bilang, oke, tahun depan, you bikin reki. Saya akan sponsor keliling Indonesia. Iya. Awalnya itu. Udah terjadi lagi. Iya. Tapi menyambung itu sama yang ada di quote-nya tadi.
kayaknya selama ini kita lupa bahwa laut itu sebenarnya penghubung, bukan sebagai pemisah gitu sebenarnya. Gitu. Betul. Itu bagus banget sih. Saya udah 20 tahun yang lalu udah pernah naik mobil pergi sampai Morotai. Ada ferry. Nyampe kok kan? Nyampe. Walaupun ada babi segala macam. Babi ada kecoa tapi ada. nyampe. ASDP itu kan punya itu perintis. Kita naik itu sampai Morotai. Orang bingung, ini nomor B bisa sampai sini. Ya iyalah, kita dari Jakarta. Orang bingung, saya juga bingung. Ini Morotai. Kenapa saya pergi ke Morotai? Karena baca sejarah. General MacArthur pernah di situ, dan di situ ada tempat take off and landing pesawat sekaligus bisa 7 pesawat atau 9 pesawat. Dan saya mau lihat, ternyata menurut berita pesawat pembom B-52 yang jatuhin bom di Hiroshima Nagasaki terbangnya dari situ. Nah, itu kan sesuatu yang istilahnya gitu, gue pengen lihat kayak apa sih. General MacArthur di situ dan di Biak. Itu sejarah ada. Jadi sebenarnya selain jalan-jalan menikmati alam juga menguak sejarah ya sebenarnya. Iya. Karena yang kita kan kuliner, sejarah, kearifan lokal. Betul. Itu yang kita ini. Itu keajaiban ke-8 yang Indonesia punya. Kita bilang keajaiban ke-8 walaupun orang-orang bilang 7 keajaiban dunia. Ada satu lagi nih di Indonesia. 8. The whole Indonesia. Gitu. Tapi banyak yang bilang bahwa Indonesia itu adalah wisata mahal. Sepakat nggak? Enggak. Tergantung. Bagaimana cara kita datangnya. Kalau kita naik mobil, nggak ada mahal-mahalnya. Ya sekarang mungkin tol, mungkin karena naik jadi mahal. Tapi kan kenaikan itu kan nggak signifikan. Memang orang banyak yang bilang, ke Bali kenapa lebih mahal daripada ke Jepang sih? Gitu. Tapi kita lihat juga, ke Bali kalau di dalam season-season tertentu itu kan ada penerbangan murah juga. Di Bali itu masih ada penginapan yang saya bisa datang 250.000 semalam. Iya. Banyak sekali. Tadi yang dibilang Om Hari, orang tahu Bali itu bilang Bali mahal gitu kan. Tapi udah pernah ke bagian Bali yang lain nggak? Iya. Kayak Om Hari tadi bilang tahu nggak ada padang savana di Bali, savana Tianyar, di mana kita bisa tidur beralaskan bintang-bintang 1000 bintang dan lain-lain gitu kan. Tahu nggak bahwa di Bali bagian lain ada makanan yang ya tergantung Bali kita Bali kemana? Kalau kita cuma ke klub, kita ke tempat makannya, kita cari steak yang gede-gede segala macam, ya mahal. Tapi kita banyak tempat-tempat kayak turis lah ya. Iya, turis banget gitu kan. Kita mau party aja di sana. Tapi ternyata ada nasi yang 15.000 kayak gitu-gitu. Nah, itu kita kayak backpacker lah. Nggak kelaparan juga backpacker. Betul. Iya kan? Soalnya itu pengalaman juga. Waktu itu kan saya pernah sebulan di Bali. Orang, wah gila itu banyak banget kan. Lah, kalau gue nasi jengkol 5.000 aja mau kan gitu. Lalu ke situ maunya ke kafe-kafe apa ya? Betul. Kalau kita nggak pernah keluar dari Nusa Dua ya terang aja mahal. Iya dong. Nggak ada yang murah. Iya, jangan di Nusa Dua terus. Bali itu bukan hanya Nusa Dua gitu. Ternyata luas Bali gitu. Ada penginapan yang 1 malam 5 juta. Ada penginapan yang 1 malam bisa gratis, ya Om ya? Benar. Atau bahkan cuma bayar misalnya hanya 50.000, kita udah bisa menikmati semuanya gitu loh. 250.000 itu satu kamar dengan dapur, dengan kamar mandi, aircon, ada TV, ada wifi. Yang penting nyaman kan? Sangat nyaman itu, sangat nyaman dengan uang segitu lagi. Dan itu di depan Pandawa Beach. Bayangin. Nah, Nio, setelah sekian banyak rute yang telah dilalui gitu, yang paling diinginkan untuk saat ini dan belum pernah ke sana itu kemana? susah kalau belum pernah itu susah. Papua mungkin. Papua. Ambon saya udah, tapi kepulauan-kepulauan ada beberapa tempat yang saya pernah nyupir situ, walaupun tidak bawa mobil sendiri. Saya pernah ke Banda Neira, turun di Ambon, terus kita pakai
mobil lokal itu sewa. Tapi saya rasa hampir seluruh Indonesia saya udah puterin. Cuma aksesnya mungkin ke Papua itu lebih susah kali. Papua itu tidak ada jalan yang panjang sampai sekian ratus kilo. Sementara mobil kalau dibawa dari Jakarta ke Papua itu perlu uang yang sangat banyak. Iya, ekstra cost. Ya, ekstra cost. Jadi mendingan kita terbang ke sana sewa mobil di situ, walaupun sana mahal juga gitu. Iya, jatuhnya mahal juga. Oh. Terus akhir-akhir ini juga kita takut keamanan kan, kalau seluruh Papua. Tapi saya relatif semua yang saya datengin itu relatif aman, sangat aman. Gitu. Ada beberapa ya gangguan-gangguan. Saya pernah camping di satu tempat di Sumatera. Sudah bayar. Itu yang punya kepala kampung. Sudah bayar. Sampai di situ ada 4 pemuda yang dari mulutnya kan bau. Pak, nanti saya yang jaga. Saya bilang saya nggak perlu penjaga. Kita waktu itu 22 mobil, banyak wanita camping. Jawaban dia tuh sangat nggak mengenakan. Kalau sapi kami hilang, siapa yang tanggung jawab? Saya langsung bilang sama semua orang, kita pindah. Waktu itu udah jam 7 apa jam 8 malam. Kita pindah. Pindah kemana? Nggak tahu. Pokoknya tinggalin di tempat. Karena bukan apa-apa, saya sebagai expedition leader, ketika nanti tenda kita dirobek sama orang-orang kampung setempat yang mabok, obat, segala macam, dan terjadi hal-hal yang nggak ini, saya sebagai expedition leader punya tanggung jawab. Kita jalan ke satu tempat berapa jam, akhirnya jam 1 kita menemukan satu tempat pemandian air panas yang cottage-nya penuh. Kita minta izin untuk bisa camping di dalam pagar mereka jam 1 malam. Saya bilang mohon maaf, pasang tenda jam segini, pasang tenda. Gitu. Jadi aspeknya itu salah satunya ada pertama nyaman, tapi kedua juga harus aman ya Om. Betul. Gitu. Jadi kalau memang dirasakan tidak sesuai dengan itu ya kita bergerak. Kita bergerak. Antisipasi ya mungkin. Dan kebetulan kendaraan-kendaraan yang kita miliki ya sudah mempunyai fasilitas yang untuk kita bisa tidur di mana aja. Ya. Gitu. Betul. Di sini tuh sebenarnya relatif aman, kecuali di beberapa tempat-tempat terpencil banyak orang tuh mabuk, minum obat segala macam gitu ya. Ya itulah gangguannya. Tapi sekarang ada itu apa namanya tadi Pokdarwis itu yang mengatur orang-orang itu supaya turis tidak diganggu. Saya udah beberapa kali ketemu Pokdarwis itu. Dan kita sama Pokdarwis itu ini kok negosiasi. Ini saya bawa mobil ini bayar berapa? Sekian Pak. Emang lu nggak bisa kurangin? Oh ya segini, ya udah. Nanti biasanya melemahnya itu, ini ada t-shirt untuk kamu. Juga ada berapa orang nih t-shirt kita. Toh nantinya kalau udah bagusan itu tadi ya multiple effect itu kan mendukung itu juga kan. Dan biasanya kalau kita bawa t-shirt, harga itu langsung turun karena kebanggaan dia kan. Wah, kemarin rombongan ini, saya pakai ini, wah. Ya itu memang harus dipakai, harus begitulah. Harus Jadi begitu. ada beberapa member kita juga yang hobinya itu memang kalau dia berjalan, ya dia bawa sarung atau dia bawa kitab suci itu dia bagi-bagikan. Iya. Jadi juga untuk membantu bridging supaya kita bisa lebih soft, lebih mengenal. Iya. Saya dulu jalan-jalan ke Sumatera keliling-keliling, cuma berpatah sendiri mobil. Tapi saya bawa cerutu Om dari Temanggung. Oh ya. Jadi kalau datang ke satu tempat segala macam, ada kayak yang saya tadi ya pendekar setempatnya lah, gitu kan. Ajak ngobrol nih, kasih cerutu. Nih cerutu nih asli buatan Indonesia yang diekspor ke luar negeri loh. Iya. Nih saya bawain nih buat kamu. Jadi akhirnya mereka senang. Kita ngobrol, ngopi bareng. Iya. Kita cuma jajan Indomie di warung gitu ya. Tapi akhirnya jadi lebih terbuka. Jadi kadang-kadang kitanya juga jangan terlalu Jangan keras. Jangan keras juga gitu loh. Jangan keras. Gitu. Karena orang setempat itu nggak bisa dikerasin. Iya. Persuasif. Kalau saya bawa t-shirt itu
t-shirt yang bekas kita pakai event-event sebelumnya. So, bawa tuh kadang-kadang 30 biji. Ada nggak yang nggak dipakai? Bawa. Nanti kita bagi mereka walaupun bekas. Mereka appreciate sekali. Wah ini Pak, wah ada gambar mobil, wah senangnya setengah mati. Itu t-shirt yang harganya mungkin kalau kita jual cuma 10.000 karena bekas. Kita dapat dari dia 50.000. Kopi dia yang bayarin, Pak ini rokok saya Pak. Iya betul. Akhirnya begitu. Ada yang membuat bridging lah. Nah ya, itu sangat penting, Iya. sangat penting. Kalau Itu kita sama kayak ini, kayak saya kan lumayan sering lah ke Raja Ampat kan. Nah di sana apapun yang mau dilakukan, jangan lupa bawa pinang. Gitu. oh iya. Semua akan terselesaikan dengan pinang. Gitu. Punya barang. Itu khasnya daerah timur pasti gitu. Iya. Ada sirih Pinang. Iya. Benar. Pokoknya mau berkunjung, mau kenal, mau tidak, Pak Pinang sudah. Gitu. Kalau saya suka beli ini tembakau yang kayak bantal-bantal tuh loh. Oh, Bantal iya. kan ada. Kita bagiin kalau suku Dayak di Kalimantan, bagiin itu senangnya setengah mati. Dan saya suka beli kacamata itu loh yang kacamata hitam yang gini, itu kan harganya cuma 70.000 Iya. di gelodok. Beli aja 10 biji. Kenang-kenangan buat mereka. Kepala desanya kita kasih, wah senangnya setengah mati. Kasih itu rokok itu, tembakau itu, bawa lintingannya, kasih kacamata itu, wah, ya. Jakarta bubarang ini. Saya sampai diangkat anak tuh di, situ. Iya. Di Kalimantan Tengah tuh di perbatasan di ini Delang. Dan dia selalu kalau kita lewat saya suka WA, mampir ya. Kayak kemarin kita nggak bisa mampir kan, waduh, istrinya, Bapak udah nggak ada. Wah, iya. Saya tahu kan waktu itu dia meninggal di sini, apa jantung. Nah kalau umum sendiri, pengen kemana sih sebenarnya? Yang pengen banget dilakukan. Yang pengen banget sudah dilakukan. Oh, yang pengen banget sudah. Ya, memang saya pengennya ke seluruh bagian dari Indonesia tadi karena kan pengen tahu yang minimal pulau-pulau besarnya gitu kan. Tetapi keinginan terpendam saya dulu kalau saya pulang, saya kan dari Nusa Tenggara Timur, NTT dari Pulau Sumba. Jadi keinginan terbesar itu datang ke pulau saya bukan karena ada acara adat, acara pernikahan. Jadi kalau ditanya dulu ke Pulau Sumba ngapain? Ya karena ada acara adat aja, terus habis itu pulang lagi gitu kan. Ada misalnya peristiwa kematian yang harus datang kan nggak mungkin kita bisa jalan-jalan gitu kan. Jadi pada waktu kemarin kita punya kesempatan untuk ke sana, itu rasanya senang sekali karena akhirnya Pulang bisa kampung nih. bener. Pertama pulang kampung dengan membawa kendaraan, terus akhirnya Dengan rekreasi, teman-teman, betul, rekreasi. dan dengan teman-teman. Jadi saya bisa bilang ini kampung saya. Ya, baik ataupun buruknya saya berasal dari sini gitu kan. Iya. Jadi senang, teman-teman juga senang kita camping di pantai, kita camping di air terjun, kita camping di mana, tapi ya itu tuh. Jadi kalau dibilang yang paling pengen yaitu kemarin. Sudah dilakukan kemarin, yaitu pulang kampungnya dengan bawa teman-teman gitu. Nah, Om, kalau dari teman-teman pengen bergabung ke Indonesia Motorhome, itu bisa ngubungin kemana? Om? Oke, bisa hubungi kita di Instagram di Indonesia Motorhome, ya. Cuman memang ada beberapa syarat yang kita khususkan. Seperti yang saya bilang bahwa saya mendirikan Indonesia Motorhome dan berbagi visi dengan teman-teman yang lain adalah kita bukan mau menjadi satu komunitas dengan anggota yang paling banyak. Jadi tujuan kita bukan mau merekrut orang, gitu. Tujuan kita pengen menginspirasi. Tapi lebih daripada itu kita pengen orang-orang yang ada di dalam ini adalah sebuah keluarga. Jadi mereka ya orang yang saling mengenal, benar-benar. Jadi ketika melakukan perjalanan bersama itu, Kualitas persahabatannya yang paling betul. penting. Jadi benar-benar berbaginya tuh berbagi yang sama. Kalau syarat-syarat yang lain kan teknis ya pasti harus punya kendaraan, Iya. ya kan? Kendaraannya yang pasti sudah mempunyai fasilitas layaknya tempat tinggal. Supaya apa? Supaya experience-nya sama, gitu kan? Nah, terus kemudian yang kedua, saya juga mengatakan kepada teman-teman yang baru sudah bergabung belum dalam sebuah komunitas camper sebelumnya. Kalau sudah dan aktif, teruskan di sana. Tidak perlu bergabung sama Indonesia Motorhome. Kenapa? Karena kita majuin. Jadi saya bilang tadi, benderanya itu adalah benderanya Indonesia, benderanya Overland. Jadi jangan karena pengen istilah anak-anak sekarang tuh FOMO,
cuman karena kita ada orang-orang seperti Pak Hauke, orang-orang seperti Pak Hari, orang seperti yang lain terus pada mau join hanya karena itu. Jangan. Tapi musiman lah itu. betul. Ya, Tapi akhirnya jadi musiman. iya, jangan cuman mau nambahin stiker di mobilnya aja, jangan karena itu, tapi benar-benar karena pengen melakukan ini gitu loh. Gak cuma pengen upload di Instagram aja kan. Betul. Akhirnya kebersamaan ininya luntur kan. Betul. Nah kalau mau bergabung di Indonesia Overland Pangkal 4 gimana? Kalau mau gabung sih setiap 3 bulan kan kita bikin event. Itu masuk aja ke Instagram kita ada Indonesia 4x4 Overland. Saya sendiri kurang begitu hafal tapi Nanti kita browsing lah. Abre mungkin tahu. Mungkin nanti ada di sini nih. Iya nanti di sini. Nanti IG-nya ada di sini, di sini. Kampus loh editnya. Di sini. Editor musik langsung. Nah, oke, terakhir dong. Closing statement. Apa yang pengen disampaikan dan pengen yang menjadi harapan dari Om selama ini dengan perjalanan yang sudah sekian lama? Kalau saya sih mengharapkan dukungan moral dari pemerintah. Itu kalau bisa jangan beriklan di luar negara yang mengeluarkan devisa terlalu banyak. Beriklanlah di negara sendiri. Tos dulu, Om. Iklan di luar negara yang kita keluarin di Indonesia itu akan terlihat oleh medsos yang kita sebar ke seluruh dunia. Itu ini saya. Oke. Nah, kalau dari Om, Kalau keinginan saya cuma satu, bahwa Indonesia ini benar-benar bisa jadi destinasi untuk overland, bisa jadi surga overland, bukan hanya di Indonesia itu sendiri, tapi orang dari luar datang ke Indonesia. Ini terbukti dari beberapa komunitas yang hampir setiap tahun, baik itu dari mobil 4x4, baik itu dari mobil camper atau motorhome, yang selalu melewati rute Indonesia. Jadi saya pengen Indonesia itu benar-benar jadi surga overland. Orang nggak perlu ke luar negeri, karena di sini sudah ada hutan tropis, di sini sudah ada pantai, di sini apa yang kita nggak punya? Kita punya savana. 4 musim aja kita nggak punya. iya. Semua bisa dapatkan di sini, gitu loh. Tapi kalau ada 4 musim nggak mungkin kayak gini, Om. Oh iya benar. Iya, iya. Dan kalau nggak di Ring of Fire tidak seindah ini. Betul. Jadi harapannya ya, mudah-mudahan pemerintah juga menyambut baik, mengembangkan setiap pariwisata, destinasi wisata yang ada di daerah, supaya ini bisa benar-benar menjadi menarik. Bukan hanya istilahnya kegiatan hype sebentar saja yang nanti yang nggak akan ada lagi Ya, karena FOMO itu lah. betul. Tapi kalau dikembangkan bukan hanya pemilik kendaraan, tapi ekosistemnya, pelaku wisatanya, pelaku UMKM-nya di daerah, terus kemudian fasilitas tempat wisatanya, BUMDes-nya dikembangkan semua. Saya rasa ini akan benar-benar bisa terwujud, dan memang Indonesia, saya bilang, tempat yang sangat pas untuk kita overland. Dan terbuka untuk kerjasama dengan pihak manapun. Iya. Selama tujuannya baik kan. Iyalah. Gitu. Saya yakin dalam waktu 5 tahun yang namanya orang dari luar negeri datang ke Indonesia dengan membawa kendaraannya makin banyak. Makin banyak. Karena kita jadi perlintasan untuk orang-orang Europe yang mau pergi ke Australia. Betul. Dia pasti masuk Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, baru ke Australia. Saya udah nemuin banyak orang itu, bahkan yang naik motor segala macam banyak sekali. Mereka Saya pernah nemuin ini, Om. Turis Jepang dari Bali sampai Sumbawa naik kayak. wih, Gila itu. top. Ini memang surganya di sini. Gila. Itu suami istri, gila itu. Iya. Oke, terima kasih Thank you. Om Umbul, Om Hari, pengalamannya luar biasa banget. Terima Ini kasih. kita kalau mau cerita detail per daerah mah nggak kelar-kelar ini, Om. Nah, betul. Setahun belum habis. Oke, terima kasih udah mau mampir. Nanti suatu saat kalau ini kita ngobrol-ngobrol Ya. lagi, dan siapa tahu kita diajak gitu. Ah, boleh. Boleh. Kita bikin podcast nanti di daerah ya. Daerah Mau rumah ya. Saya suka ini. Oke, terima kasih teman-teman.
teman-teman. Nanti kita kembali lagi di channel Fostrap. Terima kasih dengan tamu-tamu yang udah ada. Kita akan kembali bersama nanti tayangan selanjutnya bersama tamu-tamu yang selalu menginspirasi menjadi Indonesia lebih berkembang, lebih baik dan menjadi tujuan dan Amin. semuanya akan menjadi surga untuk semuanya. Terima kasih. Yes. Wah, mantap. Thank you Om Hari. Yuk, makasih banyak. Terima kasih Makasih banyak. Mantap. Ntar dulu, foto dulu nah. Ah, Buat Thumbnail. thumbnail. Keren baju lu, Om Bay. Hah? Keren baju. Wah, ntar cari.